أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan sampai saat ini, sampai di penghujung Ramadan. Maka kita maksimalkan amal-amal kita mumpung Ramadan masih ada, karena yang dinilai oleh Allah Ramadan itu bukan awalnya, yang dinilai oleh Allah yaitu akhirnya. Karena di dalam Ramadan ada 10 hari terakhir yang dimuliakan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan yang dinilai oleh Allah yaitu akhirnya. Sebagaimana hari Jumat yang dinilai oleh Allah bukan awalnya tetapi akhirnya, yaitu ketika sore. Sebagaimana ketika 10 Dzulhijjah, yaitu puncaknya ketika 10 Dzulhijjah. Maka ini momen-momen yang akhir-akhir Ramadan. Maka kita maksimalkan sedekah kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita kuat-kuatkan. Karena kesempatan ini bisa jadi tidak terulang kembali, atau kita mungkin dikehendaki oleh Allah bertemu di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Tapi kalau kita di tahun yang akan datang kita tidak bertemu di bulan Ramadan, ya maka ini yang bulan Ramadan yang terakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan menyampaikan tentang ujub. Saya tanya pada para jamaah, adakah yang meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah diterima oleh Allah? Pak, yakin sudah diterima tadi sholat kita, mungkin puasa kita? Belum. Ada yang insya Allah. Maka jangan siapa yang menjamin amal kita diterima oleh Allah? Makanya jangan ujub. Artinya jangan membanggakan diri, jangan bangga terhadap diri kita. Terdapat beberapa dalil yang menyebutkan celaan Allah bagi orang-orang yang ujub. Bahkan ujub itu dikatakan sebagai sebab kaum muslimin yaitu mengalami kekalahan ketika perang Hunain. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, Allah SWT berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma Hunain. Sungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para muslimin, kata Allah. Ini ingatan, peringatan Allah. Ketika kamu dalam kondisi perang,
Dan ingatlah peperangan Hunain, waktu kamu, kata Allah, menjadi ujub karena banyaknya jumlahmu. Jadi jumlahnya kaum muslimin ketika itu banyak, maka jumlah yang banyak itu tidak manfaat, tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun, kata Allah. Nah, seperti halnya di negara Indonesia ini, mayoritas Indonesia, apakah bisa mengangkat izah, yaitu kemuliaan Islam? Bahkan Islam banyak dinista, mungkin agama Islam banyak yang dinista, diolok-olok. Tidak bisa mengangkat hukum, yaitu hukum buatan Allah. Nah, di jumlah itu tidak belum tentu memenangkan kita pada jamaah. Dan bumi, kata Allah, yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang sampai kamu bercerai-berai, kata Allah. Maka saat perang Hunain, kaum muslimin itu jumlahnya 12.000 pasukan. Banyak, Pak, ya? Hingga sebagian pasukan itu merasa tidak ada yang bisa melawan kaum muslimin, tidak ada yang bisa melawan kekuatannya kaum muslimin, karena jumlahnya sangat banyak. Namun kenyataannya mereka mengalami kekalahan dan mereka tidak ditolong oleh Allah dikarenakan sebabnya ujub. Nah, hati-hati nih, Pak. Ujub ini makanya penyakit hati ini nggak kerasa. Kadang sombong aja nggak kerasa kok. Nggak kerasa, makanya itu rawan. Nah, di penyakit hati ini ya kita harus mengoreksi, jangan sampai ya kita terlalu membanggakan diri tadi. Nah, karena itu penyakit hati itu akan bisa menghapuskan amal-amal baik kita. Seperti dikatakan Ja'far mengatakan, untuk mendapatkan pertolongan Allah itu hanya caranya satu. Yang pertama, merasa lemah dan merasa butuh Allah. Nah, dan hilangnya pertolongan Allah disebabkan tidak ditolong oleh Allah dikarenakan ujub. Nah, kita introspeksi para jamaah. Nah, barangkali mungkin waktu ketika Ramadan kita mungkin sudah banyak beramal, ya mungkin timbulnya penyakit tadi ujub atau riya. Nah, itu dikoreksi. Ini tujuannya puncaknya Ramadan untuk mengevaluasi, memuhasabah diri. Nah, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita agar puncaknya Ramadan ini dinilai oleh Allah dengan sesuatu yang mulia, yang spesial. Jadi tidak ada penyakit-penyakit hati. Jika ujub bisa menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan jika ujub itu bisa menghilangkan kesempatan untuk menang ketika di dunia, maka ujub itu bisa menghilangkan seluruh pahala. Ibnu Mas'ud berpesan, halaku fitnatain. Kebinasaan itu sumbernya ada dua. Al-qunut, putus asa, fil ajabu, dan ujub. Jadi kebinasaan itu sumbernya ada dua. Nah, yang pertama putus asa. Nah, putus asa ini, orang yang putus asa, dia tidak punya harapan untuk menjadi orang yang baik. Sedangkan yang kedua, yaitu ujub, merasa hebat dengan kebaikannya. Nah, apa yang kita lakukan, kita sudah merasa. Nah, ini introspeksi para jemaah. Jadi nggak tahu kenapa saya milih tema ini. Ya mungkin kita ini diingatkan oleh Allah sebagai Masjid As-Sakinah ini, barangkali sebagian kita ini ada yang punya penyakit seperti itu. Nah, ini
Allah itu sayang sama kita. Nah, diingatkan melalui hamba Allah, perantara manusia. Karena itulah Allah jadikan kaum mukminin tidak maksum dari dosa. Sekalipun dia itu orang yang rajin, yaitu rajin ibadah, agar dia menyadari bahwa dirinya ada banyak kekurangan, sehingga dia tidak merasa hebat dengan ketaatan yang ia lakukan. Nah, jadi kita ini, kebaikan kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Nah, makanya kalau tidak bersih dari penyakit hati, ya nanti kita ini nanti di hadapan Allah ini merasa pede, nanti jangan-jangan habis nanti menjadi orang yang muflis. Jadi kalau ditimbang itu entek pahalanya. Gara-gara apa? Penyakit hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laulam tatnabu la khasyat alaikum ma huwa akbaru munhul ujub. Andai kata kalian tidak pernah melakukan dosa, jenengan pernah melakukan dosa nampak Pak? Semuanya, ya. Kata Rasulullah, andai kata kalian tidak pernah melakukan dosa, maka aku khawatir kalian terjangkit penyakit yang lebih berbahaya. Nah, apa itu ujub? Nah, jadi penyakit ini lebih berbahaya dari maksiat. Kalau orang ahli maksiat, perbuatannya dia mengakui itu apa? Perbuatannya salah. Perbuatannya itu tidak diridhai oleh Allah. Nah, tapi dia ada harapan untuk bertaubat pada Allah. Sedangkan orang yang ujub, dia tidak menyadari dirinya salah. Nah, dan dia jauh dari taubatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi harapannya taubat itu tidak ada. Dikarenakan apa? Terbesit penyakit-penyakit hati tadi. Gak kerasa, Pak. Jadi kita ini merenung. Nah, jangan-jangan Ramadan ini tercampuri, amal-amal kita ini tercampuri penyakit-penyakit hati tadi. Nggak tahu hasad, nggak tahu iri, nggak tahu dengki, mungkin ujub tadi. Nah, jadi dikoreksi, Pak. Al-Munai menjelaskan, karena orang yang bermaksiat mengakui kekurangannya, sehingga dia berharap untuk melakukan taubat. Sedangkan orang yang ujub, dia tertipu dengan amalnya, sehingga keinginan taubat itu sangat jauh. Jadi enggak mungkin, kalau dia tidak menyadari kurang penyakit hatinya tadi, enggak ngoreksi, ya dia tidak sadar kesalahannya. Ujub ini bisa menghapus amalan-amalan, bahwa seperti iblis, ya. Iblis dulu itu makhluk yang sangat rajin ibadah, sampai dikumpulkan dengan para malaikat. Namun dia mempunyai penyakit ujub dengan ketaatannya dan merasa bangga, merasa sombong, hingga Allah ciptakan Adam. Allah memberi kelebihan Adam, yaitu diberi oleh Allah ilmu. Nah, kelebihannya Adam itu diberi oleh Allah ilmu, tidak dimiliki oleh malaikat maupun iblis. Nah, mereka dua-duanya diminta sujud kepada Adam, yang nolak adalah iblis. Dia mengatakan, saya lebih mulia daripada Adam. Nah, ini sifat sombongnya iblis ini, Pak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita ini hamba yang tidak jauh dari dosa. Maka orang yang mengintrospeksi dirinya, maka orang itulah orang yang jauh dari atau dia dekat dengan rahmat Allah.
karena dia senantiasa mengoreksi dirinya, kekurangan dirinya. Obat ujub apa namanya? Penyakit hati. Ujub itu bahasa Jawa ini apa? Sombong. Nah, jadi rumongso. Nah, kata ujub ini merasa bahwa dirinya sangat lemah. Dan makanya gini, obatnya ujub ini gini. Merasa di hadapannya Allah ini kita ini lemah dan butuh Allah. Nah, nanti kalau punya apa namanya sifat seperti ini, insya Allah kita ini tidak punya penyakit bangga diri dan merasa amalnya tidak diterima. Jangan sampai kita ini meyakini kita beramal sudah yakin diterima. Orang beriman itu takut ketika beramal itu semakin bertakwa, semakin beriman kepada Allah. Dia akan semakin takut kalau amalnya yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah. Jadi belum yakin dulu. Nah, maka ada sebuah kisah yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tentang orang-orang yang beramal," bertanya ini, dengan hati yang takut, apakah mereka itu orang yang suka berzina, minum khamr, atau pencuri? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Tidak wahai putri As-Siddiq. Namun mereka adalah orang yang puasa, mengerjakan puasa, sholat, bersedekah, sementara mereka takut amal mereka tidak diterima." Nah, itu kisahnya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah bertanya. Jadi ada orang yang beramal itu takut. Nah, takut apa dia itu? Nah, takutnya itu apa? Takut kalau amalnya yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah. Belum pede dulu. Jadi kita ini ya seperti itu Pak. Kita ini ya manusia, kita harus introspeksi. Apa yang kita lakukan. Makanya Allah tidak melihat amalan dohir. Yang dilihat oleh Allah, kata Allah, "Innallaha la yangduru ila jasamikum." Allah itu tidak melihat fisik-fisik kalian. Jadi mungkin ada yang putih, mungkin ada yang kekar, mungkin ada yang krempeng. Nah, wala ila suwarikum, Allah nggak melihat rupa-rupa kalian. Mungkin ada yang jenggotan tebal atau apalah. Mungkin ada yang jidatnya gosong, nggih. Nah, mungkin ada keturunan si A, keturunan si B, nasabnya bagus. Allah nggak melihat itu. Wala yang duru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah itu hati, nilai, yaitu niat-niat kalian. Wa amalikum, yaitu amal-amal kalian. Jadi Allah nggak melihat fisik-fisik kita, rupa-rupa kita. Itu hanyalah casing. Semuanya yang ada di dunia ini akan hancur, akan usang dimakan zaman. Semakin tahun semakin rusak tubuh ini. Tapi yang dinilai oleh Allah hati, niatnya untuk apa? Seperti traweh, seperti memberi takjil, mungkin membaca Quran, mungkin amal-amalan yang lainnya. Nah, itu dinilai oleh Allah niatnya dan amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa yang diantara kalian yang paling baik amalnya? Nah, fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba. Tapi ya kita ini beramal ya harus sesuai tuntunan Rasulullah yang pertama. Kemudian mengharap ridhonya Allah. Kalau dua ini tidak sesuai, maka tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi
Saya pernah ini, jadi ini kisah saya sendiri untuk motivasi jenengan kita. Saya pernah dimintai tolong. Nah, dimintai tolong oleh para jamaah ketika ustadznya tidak ada kajian, ustadznya nggak hadir. Kemudian saya dimintai tolong, Mas bisa ngisi kajian enggak? Insya Allah bisa, kalau tematik bisa gitu ya. Akhirnya ya nggak apa. Terus sebelum dimulai kajian itu, kajian saya yang ya akhirnya saya ngisi itu diinformasikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para jamaah, ustadznya nggak hadir. Nah, ini ada ustadz ilmunya gak patek akeh lho, ya apa nih njaluk tolong ngejut lo bisa, ya apa menurut jenengan. Dan itu ada saya Pak, dan itu ada para jamaah banyak, ada ibu-ibu, bapak-bapak, wakeh full masjidnya. Jadi saya diminta tolong itu ambek ngejer Pak. Bayangkan saya nggak pernah ngisi kajian, terus diinformasikan seperti itu, nggak ngejer Pak. Bayangkan itu. Nah, itu kata Ibnu Qutaibah mengatakan, orang bodoh itu senantiasa mengoreksi, mencari kelemahan manusia. Itu ciri-ciri orang bodoh itu. Ibnu Qutaibah mengatakan di dalam kitab Minhajul Qasidin. Jadi jangan kamu seperti halnya gini, di dalam bajunya ada kalajengking, tapi dia sibuk mengusir lalat orang lain. Jadi dewe gak apik tambah menilai orang lain. Nah, ini kan gak bener Pak. Nah, kita ini introspeksi. Jadi jangan sampai, kalau manusia Pak, kita ini manusia biasa. Jangan ada penyakitnya hati. Kita ini ilmu yang saya sampaikan ini sharing ilmu, bagi-bagi ilmu. Saya juga masih belajar. Jadi kita ini derajat kita di hadapannya Allah sama. Yang beda itu amalnya saja. Kalau manusia Pak diurei, tahu diurei. Jadi nek diurei diodolei salai, wake salai daripada benere. Lu wake salai. Makanya jangan melihat manusia itu salahnya. Nek dilihat elek itu ya wake, akhirnya jadi benci. Lihatlah kebaikannya. Makanya saya sampai ketika itu diumumkan seperti itu, akhirnya saya ngisi, ya ngelus dodo Pak, astagfirullah, kok dipermalukan seperti itu bagian dari akhlak itu. Orang itu nggak paham ilmu akhlak adab itu. Padahal orangnya juga ngaji, tapi ya semoga Allah mengampuni orangnya. Saya maafkan, biarin Allah, terserah Allah. Allah yang balas atau nggak balas terserah Allah. Nanti lah mati-mati dewe Pak. Nah, ini evaluasi Pak. Ini mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk memperbaiki kekurangan kita agar kita ini tidak terjangkit penyakit ujub atau sombong, merasa diri kita ini sudah baik. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini dosa-dosa kita, aib-aib kita ditutupi oleh Allah, dan amal-amal kita diterima oleh Allah SWT. Aku lupa liada, wastaghfirullah. Ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya itu dari saya, kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Aku lupa liada, wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.